Assalamualaikum. Jumpa lagi kita sekarang pada pembelajaran matematika. Sebelum Ibu mulai pembahasan, Ibu harap kalian keluarkan dulu perlengkapan matematika, mulai dari buku paket dan buku latihannya. Udah dikeluarkan? Dengar penjelasan Ibu. Materi pertama pada pembelajaran matematika di halaman 3. Buka bukunya halaman 3. Nampak di sana judul pelajaran kita itu pecahan. Di kelas 3 kemarin kalian sudah belajar pecahan. Di kelas 4 belajar lagi pecahan tapi dalam bentuk yang berbeda dari yang kelas 3. Baca dahulu penjelasannya dari halaman 3 sampai halaman 6. Setelah kalian baca, Ibu akan jelaskan sedikit. Pecahan itu kalau di kelas 4 akan dibagi-bagi menjadi pecahan senilai, pecahan biasa, atau pecahan campuran, pecahan persen. Ingat ya, pecahan senilai, pecahan biasa, pecahan campuran, dan persen. Untuk hari ini kita hanya belajar mencari pecahan senilai melalui metode menggambar. Untuk hari ini hanya satu bentuk mencari pecahan senilai dengan metode menggambar. Tadi Ibu udah suruh kalian mencatat, itu catatan tentang pecahan tadi. Ibu udah sebutkan apa itu pecahan senilai. Pecahan senilai itu adalah dua buah atau beberapa pecahan yang memiliki ukuran yang sama. Kalau kalian masih bingung, perhatikan cara Ibu membuatnya. Ikuti langkah-langkahnya ya. Oke, kita mulai menggambar pecahan. Perhatikan ini adalah halaman buku kotak-kotak. Untuk menulis di buku kotak-kotak, langkah pertama yang harus kalian kerjakan adalah membuat garis tepi. Garis tepi bisa kalian hitung dari ujung sini, 1, 2, 3, kalian hitung 3, habis itu kalian garis 3 ke bawah. Dah seperti itu ya. Hitung 1, 2, 3 dan garis dulu. Nah, langkah pertama dalam menulis kotak-kotak. Dalam menulis di buku kotak-kotak ini juga punya peraturan. Kalau untuk dia menulis bacaan biasa, huruf, itu asal lurus saja nggak apa-apa. Yang penting lurus. Kalau menulis angka, satu kotak, satu angka. Oke, kita mulai menggambar pecahan. Yang pertama kita buat dulu dua bangun datar yang sama besar. Buat dua bangun datar yang sama besar. Dah, bisa diperhatikan. Itu Ibu udah bikin satu bentuk bangun datar. Ibu bikin gambar persegi panjang. Kenapa persegi panjang? Karena kalau persegi panjang lebih mudah kita untuk membagi-baginya nanti. Buat dulu gambar persegi panjang satu. Setelah kalian buat satu, buat lagi untuk gambar yang B sama persis dengan yang di atas. Ya. Sekarang Ibu sudah punya dua bentuk bangun datar yang sama. Tuh ada A, ada B, dengan syarat kedua bentuk bangun datar ini harus sama besar, sama panjang. Dari dua buah bangunan ini kita akan pecah-pecah mereka. Kita contohkanlah yang A. Kita mau pecah bangunan A ini menjadi 10 bangunan. Mari kita pecah bersama. Oke, bangunan A sudah kita pecah menjadi 10 pecahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Berarti satu kotak mempunyai nilai 1/10. Ya, satu kotak mempunyai nilai 1/10. Kita lanjut ke yang B. Yang B mungkin kita mau bagi menjadi 5 bagian. Oke, kita bagi yang B menjadi 5 bagian.
Bangunan B sudah kita bagi menjadi 4 bagian. 1, 2, 3, 4, 5 bagian. Berarti satu kotak ini memiliki nilai 1/5. 1, ini 1 tadi kita bagi menjadi 5, berarti 1/5. Yang ini juga 1 bangunan tadi kita bagi 10, jadi nilainya satu kotak adalah 1/10. Sekarang menentukan mereka senilai. Senilai itu adalah 2 buah pecahan atau lebih yang memiliki ukuran yang sama. Kalau udah bikin 2 buah gambar, kita contohkan aja pecahnya 2 buah gambar. Bagaimana mencarinya senilai? Pertama kita bikin gambarnya dulu. Udah bikin gambar 2 buah bangun yang sama besar. Bangun pertama terserah mau bagi berapa. Bangun kedua juga terserah bangun mau dibagi berapa. Setelah itu lakukan langkah berikutnya. Langkah selanjutnya adalah dari pembahagian ini, garis yang kita bagi satu bilangan tadi, kita tarik garis lurus. Misal kita contohkan di sini tadi kita garis. Kita coba garis ya. Ini kita luruskan. Kalau dia berarti pas di bangunan kedua nggak ada lagi garis. Berarti di sini nggak bisa dibilang senilai. Kita coba lagi ini. Nah, rupanya di tempat bangunan B jumpa dia. Nah, berarti yang dari atas sampai ke bawah jumpa dia dalam satu garis, berarti itu bisa dikatakan senilai. Kalau di atas nih berarti dia 2 kotak ya. Kotak pertama, kotak kedua. Karena dia 2 kotak, berarti penyebutnya 2. Pembilangnya jadi 2. 1, 2, berarti 2 per berapa tadi yang pertama? Per 10. Senilai dengan, kita luruskan, berarti senilai dengan 1/5. Paham? Kita tarik garis lurus. Kalau dia di atas ada garis dan di bawah juga pas di garis itu, berarti dia bisa dikatakan senilai. Karena ini ada 2 kotak, makanya 1, 2, di sini jadi 2. Pembilangnya 2. Penyebutnya tetap 10 karena bangunan yang di atas tadi kita bagi 10. 2/10 sama dengan 1/5. 2/10 senilai dengan 1/5. Lanjut. Kita tarik lagi ini. Oh, di sini nggak jumpa, berarti nggak bisa pas bagian ini. Nah, jumpa lagi. Berarti ini berapa kotak? 1, 2, 3, 4. Berarti 4. 4 per berapa? Yang pecahan pertama 4/10. Senilai dengan, sama luruskan. Berarti sampai sini dia 1 kotak, 2 kotak. Berarti 2. 2 per berapa? Ini per 5. Nah, cara bacanya 4/10 senilai dengan 2/5. Lanjut. Kotak yang berikutnya. Oh, enggak sama, berarti yang ini. Nah, sama dia. Ada garis lurusnya jumpa di sini. Hitung lagi, ini udah kotak keempat, kotak kelima, kotak keenam. Berarti 6 per bangunan pertama per 10. Senilai dengan bangunan kedua yang dilewatinya. Berarti ini kotak ketiga ya. 3/5. 6/10 sama dengan 3/5. Lanjutkan lagi. Oh, enggak sampai. Bagian ini sampai. Setelah melihat penjelasan Ibu tadi, setelah mengikuti langkah-langkah cara Ibu menggambar pecahan senilai, Ibu harap kalian bisa membuat gambar pecahan senilai. Perhatikan videonya. Ulangi terus kalau kamu belum paham. Kalau sudah paham, lanjut mengerjakan latihan yang sudah Ibu kirim melalui WA Group. Selamat bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.